bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Fadail Amal tentang keutamaan wudu. Dan keutamaan wudu secara umum adalah dapat menghapus dosa-dosa kita itu yang berguguran dari anggota wudhu kita bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Dan kemudian wudhu juga dapat meninggikan derajat dan menjadi sebab seorang muslim yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kemudian merupakan syarat sahnya sholat. Sesempurna apapun sholat yang kita lakukan, kalau kemudian tidak berwudu atau melakukan wudu tapi tidak sebagaimana yang Rasulullah contohkan, banyak hal yang bagian dari rukun kita tidak lakukan, maka kemudian wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Oleh karena itu, sebelum saya membahas tentang fadlus syahadah ba'da wudu, tentang keutamaan syahadat setelah wudu, itu doa wudu, maka saya akan menjelaskan secara singkat tentang tata cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar kemudian kita mendapatkan keistimewaan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Itu berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Ayatnya panjang, tapi yang dibutuhkan sampai di sini. Itu hai orang yang beriman, apabila kalian hendak berwudu, hendak sholat, maka hendaklah berwudu. Lalu kemudian basuhlah muka kalian. Perhatikan dalam wudu itu ada bagian anggota wudu yang dibasuh dan ada bagian anggota wudu yang diusap. 99% dibasuh, selebihnya diusap. Itu hanya kepala yang diusap. Jadi harus kita perhatikan, dan itu wajib kita ikuti. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, tidak boleh kemudian kita misalkan, ada pernah ditanya, Pak Ustaz, boleh nggak kalau kemudian saya niat untuk lalu nyemplung ke kali, kan basah semua itu. Ya barangkali kalau dari sempurna betul, basah kuyup gitu kan. Tapi persoalan tata caranya ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau cara wudhu yang seperti ini dianggap yang terbaik, nyemplung tadi, maka ini bahaya bagi akidah kita. Dan itu bisa kufur, karena membuat syariat di luar syariat Nabi Muhammad SAW. Karena syariat wudhu yang sempurna adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang diinginkan oleh Subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah dengan wudu tersebut. Wudu adalah bagian dari ibadah, ya.
Maka pertama kali yang diperintahkan dalam ayat ini disuruh kemudian kita membasuh muka. Faksilu wujuhakum. Ya, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kalian sampai kemudian siku kalian. Berarti perintahnya dari tangan sini ke siku, bukan dari siku ke tangan. Umumnya kita kalau wudunya di keran, coba dilihat, masih banyak yang dari siku ke tangan. Begitu pula di kaki. Ya kan? Famsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi hanya kepala yang diusap, selebihnya dibasuh, termasuk kemudian kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai apa? Ke mata kaki, bukan dari mata kaki kemudian ke jari jemari, tidak. Ya memang enaknya itu dari belakang, ya kan? Apalagi di keran. Nah, sunnah-sunnah yang seperti ini kita perhatikan. Ini secara apa? Secara global. Kalau kita wudu hanya mencukupkan dengan apa yang dalam Quran, sebetulnya cukup. Namun kemudian kita tahu bahwa sunnah itu adalah penyempurna, pelengkap, penjelas dan perinci dari Al-Quran. Ya kan? Perinci dari Al-Quran. Dan yang dicontohkan Rasulullah SAW yang tidak tersebut di dalam Al-Quran ini adalah yang pertama kali apa? Di sini tidak disebutkan niat. Bukan berarti kita tidak perlu niat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat mulia Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Ya kan? Ada orang yang mencuci bagian dari tubuhnya seperti wudu, tetapi ketika dia tidak niat wudu, itu bukan wudu. Sekalipun wudu yang dilakukan persis, basuhnya itu persis seperti wudu, kalau kemudian dia niatnya bukan wudu, itu bukan wudu. Ya kan? Itu bukan wudu. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu adalah niat. Dan yang membedakan antara satu ibadah dengan yang lainnya itu adalah niat. Sholat duhur dan asar itu persis sama, mungkin bacaannya sama, ya kan? Yang membedakan adalah niatnya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh kan sama itu, ya kan? Bacaannya sama. Yang membedakan adalah niat dan juga status hukum tentunya. Iwan sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Maka tidak ada perang lisan. Artinya kita tidak perlu mengucapkan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar atau akbar lillahi ta'ala. Ya kan? Begitu pula dalam sholat kita. Kenapa? Karena ini pertama Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Kalau tidak percaya, coba Anda yang sudah belajar bahasa Arab kan tahu sudah akar kata kan. Asal kata bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, ya kan? Lalu kemudian kalau ada tambahan nanti tinggal di tajrid, dipisahkan, dan tambahannya itu lalu Anda cari itu, klik, ya kan? Di mana? Di Google. Google kadang-kadang kasih, kadang enggak. Ya kadang-kadang Maktabah Syamilah katakan demikian. Ya kan, cari misalkan nanti di sana tentang nawaitul wudu'ah, nawaitul wudu'. Coba tulis nawaitu dari kata nawa, atau terus nawaitu aja langsung nawaitul wudu'ah. Ada enggak? Pertama di kitab-kitab hadis enggak akan ditemukan itu. Ya, nggak akan pernah ditemukan. Bahkan kalau antum ambil misalkan di kitab Al-Um Imam Syafi'i, Anda tidak akan temukan itu. Karena Imam Syafi'i tidak pernah melafadzkan niat. Ya kan? Alhamdulillah dengan majunya teknologi semakin mudah kita mengaksesnya. Cuman saya kadang-kadang ya kita termasuk yang
agak malas sedikit mencari. Hanya mencukupkan diri dengan apa yang didapatkan selama ini. Sehingga ketika ada orang menyampaikan, wah ini baru nih. Bahkan mungkin gampang-gampang menuduh sesat. Wah ini aja kalau sesat. Ya kan? Wudunya nggak pakai niat. Bukan tidak pakai niat. Niatnya udah dalam hati. Oh tidak melafazkan niatnya. Ya kan? Ini hanya transit. Dan itu adalah kesalahan seorang Abu Ubaidah sebetulnya. Melafazkan niat ini berawal dari kesalahan seorang Abu Ubaidillah Az-Zubairi. Dia adalah mazhab Syafi'i, kurang lebih abad ketiga, dan biografinya ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhaddab di Babul Haid. Ya kan? Di bab haid. Beliau dari keturunan sahabat mulia Zubair bin Awwam. Maka disebut Abu Ubaidillah Az-Zubairi. Zubairi disebut kepada sahabat mulia Zubair bin Awwam. Itu yang saya lihat biografi beliau. Di mana Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ihlal di dalam umrah atau haji itu kedudukannya sama dengan takbiratul ihram dalam sholat, wajib dilafadzkan katanya. Ya, lalu kemudian dipahami oleh seorang Abu Ubaidillah ini bahwa Imam Syafi'i mewajibkan melafadzkan niat. Sekarang kita lihat apakah takbiratul ihram Allahu Akbar itu niat? Niat bukan? Bukan. Ihlal labbaik Allahumma umratan. Itu niat bukan? Bukan. Niat itu tetap dalam hati. Ya, niat tetap dalam hati. Dan kalau kita lihat pernyataan Imam Syafi'i yang membuktikan bahwa takbiratul ihram versi Imam Syafi'i bukanlah niat. Anda bisa baca dalam al-Ummiyah. Dia mengatakan an-niyatu la taqumu maqamat takbir. Niat itu tidak menduduki kedudukan takbir. Ini artinya bahwa niat bukan takbir, takbiratul ihram bukan niat. Dua hal yang berbeda, dua perbuatan yang berbeda, dan status hukumnya pun berbeda. Kalau takbiratul ihram rukun, niat adalah bagian dari syarat salat, syarat sahnya salat. Dan beliau mengatakan la tujzihin niyah illa ma'at takbir. Ya kan? Bahwa niat seseorang salat itu tidak sah, ya kan? Illa ma'at takbir, kecuali dilakukan bersamaan dengan takbir. Seorang salat itu tidak sah kata beliau kalau kemudian niatnya tidak bersamaan dengan takbir. La tataqaddamahu wa la ba'dahu, tidak boleh niat itu mendahului takbir, tidak boleh kemudian juga setelah takbir. Artinya kalau takbir versi Imam Syafi'i, niat dalam versi Imam Syafi'i adalah begitu kita ucapkan Allahu Akbar, niat dalam hati sholat zuhur misalkan. Seperti itu. Nah, andai kata kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pernah mencontohkan kata-kata usolli, nawaitul wudu, nawaitu shoma ghadin, nawaitul wusla, itu yang pakai niat-niat biasanya kan, lafadzkan. Kira-kira bisa enggak kita gabungkan ucapan takbiratul ihram dengan usolli fardhu Allah? Enggak mungkin. Ya kan? Atau ketika kita ingin wudu lalu kita ucapkan nawaitul wudu bersamaan dengan niat kita. Saya kira susah. Dan antum bisa cek dalam kitab itu tidak akan menemukan kata-kata nawaitul wudu, nawaitul usla, nawaitu shauma ghadin, usolli, tidak akan pernah menemukan di dalam kitabnya Imam Syafi'i. Dan sekarang sudah diterjemahkan, tinggal buktikan saja, beli. Ya kan? Saya punya yang 11 jilid yang ada koreksiannya, yang sudah ditahqiq. Ya, atau tinggal baca. Versi asli itu 5 jilid. Gak tahu yang terjemahkan berapa jilid. Tinggal antum baca itu, antum baca. Antum beli, baca. Oh ternyata Imam Syafi'i tidak pernah melakukan ini. Lalu nanti tanya, bawa ke guru kita. Pak Ustaz, madhab kita madhab apa ya? Oh madhab Syafi'i.
Imam Syafi'i pernah nggak mengucapkan melafalkan niat? Oh pernah, di kitabnya saya baca nggak ada. Kira-kira gimana dia? Oh kitab itu salah. Nggak akan mungkin. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ya kan? Apalagi orang yang kita tanya pintar berretorika, akhirnya, oh Imam Syafi'i pernah ya. Ketika kemudian kita mendengarkan orang mengatakan Imam Syafi'i tidak pernah melakukan itu, siapa itu sesat? Ya, tinggal kita buktikan saja sekarang buku boleh terjemahkan. Coba sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kemudian kita melafazkan apa? Dia cukup dalam hati. Lalu kemudian kita baca bismillah. Kita baca bismillah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ya, tidak sah wudu seorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ada yang menerjemahkannya, tidak sempurna wudu seseorang ketika tidak menyebut nama Allah padanya. Kedua terjemahan ini benar. Karena wudu adalah bagian dari wajib, bismillah, bagian dari wajib wudu, kata Imam Nawawi. Artinya kalau kemudian kita tidak membacanya secara sengaja, maka tidak sah wudu tersebut, ya kan? Tetapi kalau kita lupa, sah wudunya tapi tidak sempurna. Jadi bisa diterjemahkan hadis tadi dengan tidak sempurna atau tidak sah. Tergantung kemudian kenapa kita tinggalkan, apakah sengaja atau tidak sengaja. Lalu kemudian setelah itu, ya, sahabat mulia Utsman bin Affan pernah melihat wudu Rasulullah dalam riwayat Bukhari, juga Muslim, juga Tirmidzi, dan hal sama juga dikatakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Zaid ketika beliau diminta oleh tabi'in untuk mempraktekkan wudunya Rasulullah. Itu pertama setelah niat gitu ya, lalu kemudian apa? Bismillah, lalu kemudian mencuci apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan, dan ini tidak perlu niat khusus, ya. Seluruh tidak ada doa khusus, ya. Biasanya kita dulu kalau kecil itu diajarin ada doa membasuh tangan, ada doa berkumur-kumur, ada doa istinsyak, ada doa basuh muka, ada doa, semua ada doa. Semua ini tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Kandungan doanya itu adalah minta ampunan dosa. Padahal kita cukup mencontoh Rasulullah dalam wudu itu, seluruh keistimewaan yang ada pada wudu didapatkan, termasuk ampunan dosa sebagaimana yang kita sebutkan itu. Tanpa harus apa? Tanpa harus diawali dengan doa. Jadi kita awali kemudian dari tangan kanan, ya, minimal sekali, maksimal tiga kali. Lalu kemudian tangan kiri. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat mulia Abu Hurairah, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, ya kan, hendaklah kemudian dimulai dari yang kanan. Ya kan, dari yang kanan dulu, selesaikan, lalu kemudian yang kiri. Nah juga ada kekeliruan di sebagian, ya kan, kaum muslimin, mungkin termasuk kita, ketika wudu biasa tangan kanan kiri, kanan kiri kan begitu ya. Nah ini keliru. Selesaikan dulu yang kanan, baru kemudian yang kiri. Intinya sebisa mungkin, ya kan, kita mencontoh Rasulullah SAW sesempurna mungkin kita melakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Kemudian setelah itu baru kemudian kita mengambil air dengan tangan kanan kita, dengan satu tangan. Kata sahabat mulia Abdullah bin Zaid, dengan satu tangan. Lalu kemudian untuk apa? Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan kemudian apa? Berkumur-kumur dengan satu tangan, bukan dengan dua tangan. Memang lebih enak dengan dua tangan, tapi yang Rasulullah contohkan dengan satu tangan.
Iwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkesan ribet gitu kan. Tapi kalau kita lihat sahabat adalah orang yang sangat ingin sempurna dalam mencontoh sunnah Rasulullah. Satu contoh misalkan, ketika ada seorang Midan bin Abi Thalhah al-Ya'muri bertanya kepada sahabat mulia Thauban, ini budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Suatu hari Midan bertanya, "Ya Thauban, akhbirni bi'amalin a'malu yudkhilanillahu bihil jannah." Wahai Thauban, tolong kasih tahu aku amalan apa yang kalau aku lakukan itu Allah masukkan aku ke surga. Thauban diam. Ditanya lagi yang kedua, dia enggak jawab, diam lagi. Yang ketiga baru kemudian dia jawab. Ternyata kenapa dia diam tadi? Ternyata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat mulia Thauban, pertanyaan pertama beliau diam, kedua diam, ketiga baru jawab. Rupanya dia mencontoh Rasulullah dalam diamnya itu. Padahal apa salah sih kalau menurut kita langsung jawab aja kan gitu. Ya kan? Ini saking apa? Saking pengen apa? Sempurna dalam mencontoh Rasulullah. Bahkan sahabat mulia Utsman bin Affan terkait dengan wudu ini, setelah wudu beliau contoh wudunya Rasulullah dan dia berkata, "Inni ra'aitu Rasulullah tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Sungguh aku pernah melihat Rasulullah wudu persis seperti wuduku ini. Tsumma qala, lalu beliau bersabda. Ya kan? Diceritakan secara detail sama beliau. "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain lam yuhaddis bihi ma nafsuhu bi syai' illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini lalu kemudian dia salat, dia khusyuk dalam salat itu, maka saya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini para sahabat. Ya kan? Maka kemudian ketika Rasulullah mencontohkan begini, ya kita ikuti apa adanya, kecuali kita tidak tahu dalilnya. Ya kan? Kita sesempurna mungkin mencontoh Rasulullah SAW dalam semua ibadah, termasuk dalam wudu kita. Apapun kemudian kata orang, karena kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah bukan orang lain. Dalam hal ini kemudian wudu Rasulullah, beliau mengambil ketika istinsyaq mengambil dengan tangan kanan untuk kemudian dimasukkan ke hidung, lalu ke mulut sekaligus, dihirup sekencang-kencangnya, ya, ke hidung, baru kemudian kumur-kumur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Dan berlebih-lebihanlah Anda dalam beristinsyak kecuali Anda dalam keadaan apa? Berpuasa. Imam Ahmad beristimbat hukum dari hadis ini, beliau mengatakan bahwa wajibnya istinsyak itu. Karena orang yang berpuasa aja disuruh untuk apa? Untuk istinsyak, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi hukum istinsyak di samping sunanul fitrah, dia juga hukumnya adalah wajib kita lakukan. Begitu pula tamat mata, yaitu berkumur. Lakukan sekali, ya kan? Minimal maksimal 3 kali, minimal sekali. 1 kali. Setelah itu kemudian baru perintah membasuh muka, faksilu wujuhakum. Yang dibilang muka itu ini, tempat tumbuhnya rambut ini. Ya kan? Jadi ini termasuk bagian dari muka ini. Termasuk ini. Ya kan? Ya mungkin ada yang rambutnya sampai sini, rambutnya kan kotak gitu kan. Biasanya insinyur arsitek biasanya itu kena mikir terus kotak sampai ke sini. Tapi bukan berarti begitu wudu ke sini enggak, tetap aja segini. Ya kan? Tetap segini. Ya kan? Lakukan minimal sekali, maksimal 3 kali. Dan pastikan kemudian yang panjang jenggotnya di sela-sela. Karena ada hadis dari Abu Daud bahwa kata sahabat Rasulullah kana yukhallil lihyatahu fil wudu. Ada Rasulullah ketika dalam wudu itu beliau menyela-nyela jenggotnya. Karena khawatir tidak masuk air di bawah jenggotnya. Gitu kan? Jadi betul-betul sempurna mungkin. Lalu kemudian setelah itu apa? Wa aydiyakum ilal marafiq.
Dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku kalian dari sini. Kalau pakai keran enak, ya kan? Sehemat mungkin kita menggunakan air. Karena Rasulullah menggunakan air itu kalau ukuran liter kurang lebih 750 ml. Itu wudunya beliau. Ya, satu botol air itu 600 ml ya. Ya tambah 100 ml lagi, ya 750 tambah 150, sedikit sekali. Ya, sangat sedikit. Itu dalam kondisi ya, dan kondisi apapun sebetulnya. Walaupun kita banyak air, tapi umumnya kita kayaknya kurang afdol kalau satu bak tuh nggak habis. Itu takdir. Ya, semat mungkin kita menggunakan air. Karena bisa jadi kemudian air itu bisa jadi habis karena selalu disedot gitu kan. Bisa jadi habis. Dan itu tidak mustahil. Makanya kita hemat, ya kan? Air gunakan secukupnya, termasuk dalam berwudu. Nah, kalau dalam berwudu aja hemat, apalagi dalam masalah yang lainnya. Ya kan? Kemudian kita basuh tangan dari sini kemudian ke sini. Kata sahabat mulia, beliau sambil semacam mijat dan diginikan gitu. Nah, ya kan? Dan di sela-sela tangan, di sela-sela, khawatir tidak masuk air ke sela-sela jari. Lakukan berapa kali? Minimal sekali, maksimal 3 kali. Setelah selesai kanan baru kemudian kiri, seperti yang kanan tadi. Setelah itu kemudian kita mengusap. Famsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, yang diusap pada saat berwudu mulai dari depan sini, ya kan, sampai kemudian ke akhiril qafa ini, tengkuk ini, akhir tubuhnya rambut. Jadi cara membasuhnya, ya kan, ambil air lalu kemudian ini, seperti ini ke belakang tarik, ya kan, nah sampai sini. Setelah itu kemudian ditarik lagi ke depan. Nah, ke tempat kita mulai, ya. Lalu kemudian masukkan jari telunjuk kita ini ke dalam telinga kita. Nah, masukkan, lalu kemudian ini, nah, diusap belakang telinga. Lakukan itu sekali. Ya, dan yang terbiasa dengan wudunya begini, ya kan, biasanya kan ada wudu begini. Begitu pula basuh kepalanya, ya kan, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya kan, karena kedua telinga ini, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, al-udhunani minar ras. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Ketika Rasulullah memastikan bahwa kedua telinga ini bagian dari kepala, itu artinya ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, famsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian, bersamaan itu kita mengusap kedua telinga kita. Bagi ibu-ibu mungkin bertanya, bagaimana kalau rambut saya panjang? Kan ada rambutnya mungkin sampai sepinggang, ada kemudian sampai selutut gitu kan. Ingat, yang diperintahkan di situ adalah mengusap kepala, bukan rambut. Maka kalau panjangnya cukup diginikan aja, ya kan? Ada kata panjang, masukin ke sini, ke bawahnya, lalu di atasnya lagi, selesai. Atau yang dilakukan sahabat mulia Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah, karena beliau mengusap di atas, kalau sekarang jilbabnya, di atas jilbabnya. Ini barangkali ketika dalam kondisi ya di tempat seperti di mall, di tempat-tempat umum, di mana aurat kita takut terbuka, sementara tidak ada orang yang melindungi kita dari pandangan wanita, misalnya pandangan laki-laki. Maka kondisi seperti ini ya silakan saja menggunakan mengusap di atas kepalanya, di atas di atas jilbabnya. Ya, sambil kemudian di sela-sela di bawah jilbab tersebut. Ya kan? Begitu pula kalau kemudian ya telinganya bisa juga dari atas atau kemudian dari
dari dalam. Wallahu ta'ala alam. Itu ada athar dari sahabat mulia Ummu Salamah. Sebagaimana dituturkan itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu, setelah kepala, baru kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan basuhlah kemudian kaki-kaki kalian sampai kemudian ke mata kaki. Jadi dari membasuhnya dari sini. Dari jari kaki ini, ya kan, sampai kemudian ke mata kaki. Ya kan? Tinggalkan kebiasaan lama, yaitu ketika kita kebanyakan membasuh dari tumit dulu, kan? Dari tumit. Ya kan? Kalau bicara sah, sah saja. Tapi kemudian ini menyelisih sudah tidak sempurna, yaitu mencontoh Rasulullah SAW. Kalau bicara sah, sah. Sepanjang kemudian mata kaki sampai kemudian sampai ke ujung jari kaki ini kena air, itu gak masalah, sah saja. Dari manapun kita mulai. Tapi kemudian kalau kita ingin sempurna dalam mencontoh saudara Rasulullah, pastikan dari ujung jari kita sampai kemudian ke mata kaki. Sambil kemudian di sela-sela. Ada hadis Abu Dawud dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah menjela-jela yukhallil, ya Pak, asabi rijlaihi dengan apa? Dengan bikhinsari, yaitu menjela-jela jari jemari kakinya dengan khinsar, itu dengan kelingking. Tidak disebutkan dalam hadis itu apa kelingking kanan atau kelingking kiri. Kalau diasumsikan itu kelingking kiri, karena biasanya Rasulullah SAW kalau membersihkan sesuatu biasanya dengan tangan kiri. Ya kan, yang kanan ini buat yang bersih-bersih. Ya, artinya kalau kemudian kita tidak bisa menyilang, karena barangkali terhalang dengan perut gitu kan, susah menyilang, maka kemudian dengan tangan kanan juga nggak masalah, kelingking kanan tidak masalah. Walaupun afdolnya dengan kiri sebagaimana yang Rasulullah lakukan pada kebiasaan umumnya beliau. Ya, walaupun dalam teks hadisnya ini tidak menyebutkan kelingking kiri atau kelingking tangan kanan. Lakukan kemudian itu berapa? Minimal sekali, maksimal seluruh rangkaian wudu itu seluruhnya minimal sekali, maksimal 3 kali, kecuali mengusap kepala. Itu maksimal satu kali. Maksimal 1 kali. Kenapa? Dari sononya begitu. Kita tidak boleh protes, karena Rasulullah pernah mengatakan kita diperintahkan untuk mengikuti ya apa adanya, tidak boleh kemudian protes. Daruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tinggalkan aku pada apa yang aku biarkan buat kalian. Jangan protes. Karena sungguh kehancuran umat terdahulu itu kena ngeyel, ya, dan menyelisih para nabinya. Oleh karena itu apabila aku larang kalian sesuatu, tinggalkan. Dan apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian, kata Rasulullah. Jadi kita mencontoh Rasulullah sesempurna mungkin, ya, termasuk ya dalam hindarkan diri dari mengawalinya dengan doa-doa yang memang tidak disyariatkan. Di dalam wudu ini doa hanya setelah wudu. Setelah wudu dilakukan. Apa itu doanya? Mana ini? Silakan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus? Di situ ada barang impornya dikit. Waj'alni min ibadikas shalihin, itu enggak ada. Itu bukan bagian dari hadis. Ya kan? Hadis riwayat Imam Muslim hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ. Dan ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga Ibnu Majah kalau masalah ingat, saling melengkapi hadis ini. Secara parsial dia dhaif, namun saling menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan di ini, sehingga bisa ditambahkan ke dalam redaksi riwayat Muslim tadi.
Setelah wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya kan? Adapun wa ja'alni min ibadikas shalihin itu enggak ada hadisnya. Umumnya kita baca. Nah, mulai sekarang itu harus dibawa. Walaupun maknanya bagus, tetapi itu tidak dibaca oleh Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Wallahu ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama dari surat An-Nisa 1:3 mengenai menyentuh wanita. Arti yang sebenarnya itu menyentuh. Iya, saya jawab. Itu. Terus yang kedua, membasuh muka itu dengan 2 tangan atau 1 tangan? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ahli antum. Ustaz, ini yang masalah doa setelah wudhu itu apakah termasuk rukun wudhu atau syarat sah? Sunnah. Sunnah. Kalau seandainya sengaja ditinggalkan atau Enggak masalah. Oh. Cuma enggak dapat pahala aja. Terkait niat itu kan tidak dilafazkan tapi dalam hati. Nah, yang jadi agak sedikit membingungkan itu juga pernah saya baca itu juga tidak boleh dilafazkan dalam hati. Betul. Nah, itu membedakan tidak dilafazkan dalam hati dan membedakan kegiatan itu tidak berniat namun dilakukan memang sebelum keadaan sholat, maksudnya sebelum sholat gitu. Dikatakan kita akan berangkat ke masjid, kita akan berangkat sholat zuhur.